Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Zoom meeting hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan berpartisipasi. Hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat luar biasa, sangat menarik, dan akan kita jadikan pembelajaran baru untuk kita semua, terutama teman-teman yang baru join di Imogen. Perang dagang online. Ini akan dibawakan oleh salah satu kron kita dari Imogen yang berasal dari kota Takalar, Ibu Basdar Lia. Silakan Ibu untuk menyampaikan materinya. Oke, makasih Pak Syam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Basdar Lia, Imopreneur asal Takalar. Kali ini alhamdulillah diberikan amanah buat sharing-sharing bersama leader-leader hebat di Zoom meeting kali ini yang diadakan oleh Imogen dan Imoline. Dan kali ini materinya luar biasa. Ini bentuk kekhawatiran dari para pebisnis MLM, khususnya imopreneur di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, mengenai perang harga online. Ini isu yang kadang membuat kita agak risih juga ya sebenarnya, karena tidak bisa dipungkiri perang harga online bakalan terjadi di bisnis apapun dan produk apapun. Nah, sebagai seorang pebisnis networking atau pebisnis jaringan, sebenarnya ini tidak perlu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan jika kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu bukan untuk takut terhadap efek dari perang harga online itu, karena kita itu berbeda. Kita itu adalah pembangun jaringan atau networker, network builder, dan bukan konvensional atau penjualan langsung yang harus menyetok produk, di mana ketika ada perang harga online dan banyak dari produk mereka itu ada penurunan harga yang membuat mereka khawatir sampai kadang kalang kabut. Itu kalau di konvensional, kadang kalau terjadi penurunan harga, kalang kabut sampai mereka modalnya aja nggak dipikirin kembalinya, yang penting barangnya habis itu. Tapi bedakan, kita ini network builder atau pembangun jaringan. Di pembangun jaringan itu kita bukan fokus sama produknya, tapi kita fokus sama bisnisnya. Nah, bisnisnya di sini mengikuti sistem. Di mana-mana kalau ada cutting price, walaupun terang-terangan pun, bahkan pernah ya pengalaman top leader di awal Imogen itu berdiri sekitar akhir 2017 sampai 2018. Top leader itu bahkan terang-terangan jualan Imogen berkah itu sampai 100.000 per box. Tapi apa hasilnya? Tetap sistem mengalahkan cutting price atau penurunan harga. Kenapa? Karena apa? Dan top leader itu akhirnya menghilang, dan isu-isu penurunan harga yang tadinya kita khawatirkan juga ikut menghilang. Oke, jadi harus dibedakan di sini apa itu networker dan apa itu sales atau penjual. Kalau tadi saya sudah paparkan bahwa kalau networker itu dia fokusnya sama bisnisnya, cara membangun jaringannya, dia mengikuti sistem. Terus kalau salesman dia fokus sama produknya, terus dia fokus sama keuntungan jangka pendek saja atau penjualannya saja. Terus bagaimana perang harga online itu salah satunya, contohnya yang seperti saya bilang tadi, cutting price atau banting harga. Cutting price terjadi biasanya ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, atau member-member yang hanya mengejar keuntungan
jangka pendek untuk kepentingan pribadi mereka. Cutting price biasanya terjadi karena hal itu. Tapi dari segi perusahaan bahkan pabrik itu kan sudah menekankan bahwa cutting price itu atau penurunan harga atau banting harga tidak akan pernah hilang. Yang ada bisa diminimalisir. Yang perusahaan akun-akun bodong di online shop itu kalau ketahuan ada buktinya pasti bakalan disomasi karena kan kita ada undang-undang penjualan. Nah, kalau member yang melakukan membershipnya itu bakalan disuspend atau dibekukan. Jadi tidak bisa dipungkiri cutting price itu akan selalu ada. Tidak bisa dihilangkan tapi bisa diminimalisir atau dikurangi. Terus inilah yang membedakan kita sebagai pebisnis networking atau pebisnis MLM dengan konvensional. Kalau pebisnis pebisnis networking atau MLM itu dia itu bisnisnya unik karena walaupun orang atau produknya itu dibanting harganya sampai berapapun tapi tetap kembali lagi kualitasnya. Ini seperti ini Imogen Berkah saja yang seperti coklat dengan blackcurrant saja yang sampai takut karena harganya malah naik. Ini bukan perang harga online ya, tapi memang ini bakalan jadi realita ke depannya. Jangan pernah takut harganya naik atau harganya turun. Kalau kualitasnya sudah dijamin, itu tetap bakalan laku keras. Apalagi yang Imogen coklat dengan blackcurrant kan bukan produk yang baru launching, sudah lama. Jadi orang sudah tahu kualitasnya. Dan kalau ada orang yang banting harga ketika nanti sudah harganya jadi sukses, tidak perlu takut. Kenapa? Masyarakat kan sudah pintar. Kalau kita beli di akun bodong atau online shop yang walaupun ternama sekaligus, itu tidak akan ada yang namanya konsultasi. Kalau kita udah beli ya sudah, terima, beres. Kalau kita, apalagi kalau yang konsumennya itu kena detox atau healing crisis, tidak mungkin dia bakalan konsultasi ke akun yang jualan di online shop. Pasti mereka bakalan memilih membeli di agen resmi. Kenapa? Karena akan ada konsultasi, terus ada feedback dari pembeliannya itu. Makanya saya selalu menekankan kepada tim saya itu mulai dari member baru sudah ditekankan bahwa akan ada hal-hal yang seperti itu, tidak bisa kita hindari, tapi harus kita tahu bagaimana caranya menjelaskan ke mereka. Kalau orang pintar pasti bakalan milih untuk ordernya di agen resmi. Kemudian kalau cutting price itu saya rasa itu merupakan strategi bodoh ya. Kenapa? Karena itu bakalan merusak reputasi. Kalau reputasi sudah hilang kan bakalan jadi sanksi sosial. Nah, integritas kita sebagai leader atau pebisnis jaringan itu kan bakalan hilang. Tidak akan ada lagi yang mau jadi yang mau join sama kita di bisnis selanjutnya. Kemudian apa lagi ya? Saya ada poinnya di sini. Oke. Cutting price. Kalau cutting price terjadi dan pada pengalaman dari 2017 sampai 2020 sekarang, cutting price betul-betul merajalela. Walaupun perang harga online itu semakin hari semakin membuat kita kelimpangan ya, sampai pusing sebentar-bentar, mak ini ada yang jual sampai begini, yang ini jual sampai, tetap aja ibu minta dapat rumah mewah sampai 3. Itu karena apa? Karena sistem lebih menang dibandingkan banting harga seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Saya rasa kalau untuk masalah perang harga online, secara garis besarnya seperti itu saja yang bisa saya paparkan
yang bisa sharing Pak mengenai perang harga online. Mungkin ada yang mau sama-sama berbagi, jangan tanya, sama-sama berbagi. Berbagi aja, sharing Pak, jangan tanya. Kita kan lagi sama-sama belajar. Kan kalau yang sekarang kan masa pandemi, jadi otomatis kita lebih banyak promotnya itu via online. Kalau dari survei saya pribadi itu Instagram, Facebook dengan WhatsApp itu lebih dominan ke Facebook ya. Kalau untuk presentasi kesuksesan closingnya lebih dominan ke Facebook. Tapi di luar dari pandemi, persentase kesuksesan untuk berhasil closing itu offline dengan online sama saja. Kalau offline kalau di online kita cenderung membranding atau mengedifikasi upline atau membranding crossline, tapi jangan terlalu bagaimana, atau membranding bonus-bonus atau imole-imole yang didapat, terus testimoni produknya, manfaat-manfaat produknya itu kalau dilakukan secara kontinu pasti insya Allah bakalan closing. Tapi kalau untuk offline kita itu kadang ketemu dengan konsumen yang harus memang face to face ya, penjelasannya baru mereka akan mengerti dan tidak gagal paham ketika face to face. Dalam hal ini face to face nya bisa one on one atau satu lawan satu dengan melakukan atau home sharing atau imogen preview dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya. Dan rata-rata ini kalau mau berhasil closing, cara penyampaiannya itu yang harus kita harus lebih menekankan dan meyakinkan kalau lagi prospek atau lagi promote masalah manfaat produk dan masalah pencapaian yang telah member-member lain udah pada dapetin di situ. Jadi begini, kalau harga ecer itu kita sesuaikan dengan lokasinya, lokasi daerahnya. Kadang kan anggaplah di Sinjai, kan Ibu Arina di Sinjai. Di Sinjai itu kan masih ada Sinjai Kota, Sinjai Barat, dan Sinjai Timur. Ya, jadi kalau di Sinjai Kota otomatis itu terus di Sinjainya itu lagi kan kayak membernya Ibu ada lagi yang di pedalaman, dan tidak mungkin kan harga di Sinjai Kota disamakan dengan di Sinjai yang bagian pedalaman. Karena kenapa? Karena ada lagi ongkos operasionalnya. Mungkin dari bensinnya butuh lebih, makanya itu tidak mungkin kalau umpamanya Imospray di Sinjai Kota itu 85, di Sinjai bagian pedalaman taruhlah 90 sampai 100 itu. Kenapa? Karena menutupi ongkos operasionalnya. Terus kalau jualan ecer, kalau bisnis network marketing, jangan fokus sama keuntungan yang hanya jangka pendek dari keuntungan penjualan ecer. Kita itu kan membangun sistem. Jadi ada keuntungan jangka panjang kalau kita tidak fokus sama produknya. Sekali lagi, kalau kita berbisnis jaringan, jangan selalu fokus sama harga produk, tapi kita fokusnya di sistemnya, di bisnisnya. Kalau penjualan langsungnya atau ecernya itu sama saja. Kalau kita mau cari untung banyak itu sama saja kayak kita salesman, kan? Bulia, ada yang bertanya nih. Apa Pak? Pak Ashad. Bulia, kadang kita ketemu sama konsumen yang cek harga by marketplace. Di sana kan harga udah nggak karuan. Gimana cara menjelaskan ke konsumen? Kenapa? Bagaimana cara menjelaskan ke konsumen dengan kondisi harga yang tidak karuan di marketplace? Oke, kalau di marketplace memang harganya sudah sembrono sekali ya, sudah sembrono. Dan saya juga selalu kalau cek-cek di Facebook Marketplace itu harga Imogen ada yang bahkan sampai 150.000, yang Imogen coklat 150.000. Kenapa? Tapi dari segi saya bacanya di buku Freedom is Not Free, kalau ada yang banting harga terus mereka lebih prefer ke situ, lebih suka untuk beli di sana.
ikhlaskanlah, itu kan cuman keuntungan jangka pendek dibandingkan kita bakalan ketemu orang yang mau sama-sama beli produk kita bukan karena produknya saja tapi bisnisnya juga begitu. Terus kalau yang di marketplace rata-rata itu non member ya, rata-rata non member. Kalaupun ada member dan kita ada proof atau bukti bahwa dia member, kan kita bisa seperti di video Pak Syam ya yang mengenai cutting price, kita boleh adukan ke upline atau perusahaan kalau memang ada bukti bahwa dia member dan melakukan kecurangan atau culas gitu. Tapi kalau dia non member, sejauh ini belum ada efek yang terlalu wow dari adanya non member yang menjual di bawah harga. Kenapa? Karena non member edukasi mengenai manfaat produk sebelum dan setelah kita mengkonsumsi produk Imogen itu mereka kurang sekali. Jadi kalau ketika ada orang, ketika seperti tadi yang Ibu Mita jelaskan, ketika ada pembeli terus ngorder, terus terjadi detoksifikasi, terus penjualnya nggak bisa jelaskan, itu tidak akan ada terjadi repeat order dan tidak mungkin dia jadi pelanggan. Tapi kalau ngordernya di agen resmi, ada edukasi mengenai sebelum dan sesudah minum atau konsumsi produk kita, repeat order pasti bakalan terjadi karena mereka merasa kalau kita mengamati, peduli sama mereka. Itu jawaban saya, Pak Syam. Oke, silakan, ada yang lain? Saya mau sharing boleh? Boleh. Oke, jadi saya berbagi pengalaman juga yang saya dapati di keseharian saya tentang perang harga online. Jadi satu, kalau orang yang Bu, sebutin nama dulu biar teman-teman pada tahu. saya ya dengan Fitri Amalia. Halo Fitri. Ya Kak, aku sharing dikit ya. Iya. Jadi satu, dia jual harga murah itu karena apa? Karena leader-leadernya atau orang-orang yang buat dia jual sampai harga murah itu, dia tidak mengedukasikan bahwa Anda itu jangan jadi pedagang saja tapi jadi pebisnis. Namanya kalau pebisnis dia maunya itu tidak ada kerugian sedikit pun. Tapi kalau pedagang untung Rp500 aja, ini untung Rp500 aja kalau banyak, mereka pasti mau jual produknya ya. Tapi kalau pebisnis, dia walaupun Rp500 dia bakalan hitung harus keluar kemana. Kedua, tergantung dari pelayanan kita. Jadi pelayanan kita, kalau kita melayani yang ini konsumen yang dia order dari marketplace, terus dia bertanya sama kita. Kok aku terbalik begini ya Pak ya? Beda itu, pertama, satu, kita kasih tahu bahwa itu adalah produk yang jualnya itu bukan mitra resmi. Kedua, kalau dia beli di marketplace, dia tidak bisa, misalnya dia sudah konsumsi terus mau jadi mitra resmi, dia tidak akan dapat ID dan dia tidak akan dikategorikan dia sebagai agen resmi karena dia belinya di marketplace. Dia banting harga sampai kita harus ikut harga mereka. Seharusnya jangan seperti itu. Kita perbaiki apa? Pelayanan kita yang kita perbaiki. Mulai dari apa? Kita coba-coba kasih free ongkir. Satu, solusinya, Kak kalau order sama saya akan free ongkir Kak. Kedua, Kak kalau order sama saya ada hadiah. Kasih hal-hal yang seperti itu, kejutan-kejutan yang seperti itu yang mungkin bisa membuat mereka nyaman sama kita. Jadi seperti itu. Betul juga dari segi pelayanan ya, Dek Fitri. Oh. Halo Pak Syam. Ya, silakan Ibu Fitri. Fitri lagi. Halo. Enggak, saya Ibu Seli. Oh, Bu Seli, sharing. Ya. Mau sharing sedikit Pak Syam. Jadi Oke, dari 1 menit, pengalaman Bu. saya juga. Oke. Ya. Jadi dari pengalaman tim saya yang kan dia punya konsumen dan lebih memilih membeli di marketplace yang harga coklatnya itu 150. Ternyata setelah kami amati, kami pesan, barangnya itu nggak ada. Jadi memang banyak pengecoh. Mereka itu cuma mengecoh dia memasang harga tetapi sebenarnya barangnya nggak ada.
Jadi kita jangan pernah takut sama yang namanya perang harga di marketplace. Karena saya sendiri sudah coba untuk mengorder, ternyata mereka tuh nggak punya barang. Mereka cuma mau mengecoh kita saja. Entah itu, pokoknya itu cuma orang-orang yang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya sendiri sudah pernah mencoba untuk mengorder karena mau pengen tahu apa sih bedanya, kenapa mereka, apa ini barang palsu atau bagaimana. Ternyata mereka cuma pasang tapi nggak ada barangnya, gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Sel. Kalau ada yang mau bantu up dengan share, boleh, it's okay. Nah, jadi seperti yang sudah dipaparkan tadi sama Ibu Mita, Ibu Fitri, Ibu Seli, dan Ibu Arina, akan banyak sekali polemik mengenai cutting price yang akan selalu menghantui perjalanan bisnis kita di bisnis Imogen. Tapi sekali lagi, jangan pernah down, jangan pernah takut. Kenapa? Karena kekuatan bisnis dengan sistem itu jauh lebih hebat dan jauh lebih tahan lama dibandingkan kalau kita menjualnya dengan banting harga. Kenapa? Karena sudah jadi realita yang terjadi di 3 tahun Imogen berdiri. Cutting price selalu kalah dengan kalau kita menjalankan sistem dengan benar. Seorang Ibu Rosmita Rahman, Mimi Triska, dan Ibu Niar tidak bakalan tembus sampai rumah mewah kalau bukan sistem yang berjalan. Kalau mereka kalau cutting price itu menimbulkan efek, tidak mungkin mereka sampai di titik Royal Crown kan? Kenapa? Karena bakalan member-member atau konsumen-konsumen bakalan pada lari ke yang harga yang lebih murah. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya mereka lebih memilih untuk mengorder barang di agen resmi Imogen, agen resmi bisnis kita. Nah, kembalikan lagi posisi kita. Jika kita jadi konsumen, mau tidak kita ngorder barang di online shop yang belum tentu kita bakalan tahu ada dia terima konsultasi apa tidak setelah kita order barangnya. Nah, kemudian apa tadi Ibu Sari? Bahas dulu yang tentang kenaikan BC dan coklat karena banyak. Ingat ya, bukan ingat sebenarnya, sekedar sharing. Kita kan kemarin sudah ada pengalaman waktu Imogen M lagi booming-boomingnya dari produk berkah 295.000 yang isi 10 saset, tapi kemudian tidak lama setelahnya di saat booming-boomingnya langsung naik jadi 395.000, tapi isinya nambah 15 saset. Tapi tetap saja Imogen M tetap booming. Kenapa? Karena yang tahu kualitas ngorder dengan harga berapapun tetap pasti bakalan beli. Kenapa? Karena Imogen M bukan kan produk yang baru launching. Kalau baru launching kan baru bakalan dipertanyakan dari segi kualitasnya. Tapi kalau produk yang sudah booming, sudah lama, orang sudah tahu dengan kenaikan harga dan penambahan jumlah komposisi di dalamnya, jumlah sasetan, tidak bakalan ada pengaruhnya. Jadi jangan takut kalau Imogen Black Currant atau Imogen Coklat bakalan naik harganya, tapi kualitas bakalan tetap dijaga. Mungkin semoga, saya optimis sih ada penambahan ini sasetan di dalamnya. Mungkin jadi 25 saset dengan harga 395.000. Semoga. Tapi kembali lagi, kualitas yang berbicara, harga itu nomor sekian. Apalagi, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih up-nya dan share-nya. Oke, jadi jangan takut ya, jangan pernah down. Cutting price itu cuman bumbu-bumbu perjalanan bisnis kita. Tenang saja, sistem bakalan mengalahkan orang-orang culas dan pembodohan dengan strategi-strategi yang seperti itu. Oke, ingat lagi untuk member-member Imogen, kalau kita melakukan cutting price, reputasi kita pasti bakalan rusak. Kalau reputasi sudah rusak, kita pasti bakalan kena sanksi sosial. Nah, kalau sanksi sosial, nama sudah jelek, reputasi sudah jelek. Kalau kita ngajak orang join ke bisnis berikutnya atau pindah-pindah bisnis terus melakukan hal yang sama, orang nggak akan percaya lagi. Jadi integritas kita itu dipertaruhkan, reputasi, dan besok-besok pasti bertanya lagi,
yang kita ajak join. Bakalan banting harga lagi nggak? Bakalan pindah lagi nggak? Jadi itu, kalau mau namanya tetap baik, reputasinya tetap baik, jalankanlah sesuai sistem. Kalaupun ada oknum-oknum tertentu, ya biarkanlah saja dengan mereka. Selain rezeki sudah tertakar, mereka yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, pas bakalan ada pembeli, tapi yakin di agen resmi pembeli ada, pelanggan ada. Itu dari saya. Oke, saya rasa cukup sekian karena ada jadwal harus ke Makassar untuk pengiriman barang dan sudah janjian sama kurir. Mohon maaf untuk materi hari ini, saya cukup sampai di sini. Tetap berpikir positif dan semoga kita selalu berkah bisnisnya, closingan lancar dan tidak ada terpengaruh sama pandemi sekarang. Semoga semuanya cepat berlalu, corona cepat berlalu, dan semoga planning-planning kedepannya bisa terrealisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando. Oke, terima kasih. Itu tadi materi tentang perang harga online. Saya yakin teman-teman masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, hanya keterbatasan waktu yang tidak bisa kita maksimalkan. Nanti bisa disambung lagi di sesi-sesi kita berikutnya. Terima kasih sudah berpartisipasi di Zoom meeting hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.